Belum apa-apa udah ketawa. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa dunia itu diciptakan nggak adil? Rasanya kayak dunia itu cuma diciptakan untuk orang-orang good looking aja gitu loh. Kalau misalnya emang kalian berpikir kayak gitu, berarti ya kita sama. Enggak sih. Enggak, serius. Gua enggak. Oke, selamat datang di Balik Layar bersama aku Kang Lucky. Dan sekarang aku lagi ditemenin sama Raisa. Oh god, no. Raisi. Raisin. Was. Siapakah Anda? Tolong perkenalkan diri Anda di sini. Status, nomor HP. Oh god, no. Hai guys, gua Nindi. Halo. Nindi itu penyanyi. No. Apaan sih? Aktris. Iya, penyanyi sih. Penyanyi Orang kan? Jakarta, benar. Dan sekarang kita mau ngomongin soal diskriminasi orang jelek. Tapi gue nggak jelek sih. Ampun, sorry ya. Iya, nggak apa-apa sih. Gue juga enggak sih. Cuma sebenarnya ada satu yang bagi aku sendiri ada catatan ya. Mungkin sebenarnya channel ini bakal lebih cepat berkembang kalau misalnya yang ngisi itu orang-orang yang beneran good looking secara umum gitu kok. Nggak juga sih. Enggak juga. Salah nih gue. Yang penting konten lu kreatif. Enggak, aku nggak kreatif, cuma ngomong doang. Kreatif dan berisi sih. Iya. Jangan lu noleh badan lu. Pasti bakal insecure. Tapi sebenarnya sebelumnya aku mau berterima kasih sama netizen-netizen di media sosial, terutama di Facebook yang udah nge-share materi ini ke aku secara pribadi maupun di-share di satu grup gitu kan, sampai akhirnya aku niat bikin materi ini sesuai dengan sudut pandangku sendiri. Sebenarnya kamu sendiri ada nggak sih pengalaman soal good looking and bad looking gitu kan? Muka kentang sama muka. Pernah sih. Gimana? Kalau ketemu sama saudara-saudara nih. Kan saudara-saudaraku rata-rata di atas rata-rata nih wajahnya. Rata-rata di atas rata-rata. Oke. Jadi kadang, oh god, saudara gua kok cantik banget, cakep banget, tapi lama-lama gua juga cakep sih. Siap. Harus gitu, nggak boleh insecure, seriusan. Cintai diri lu sendiri. Kalau aku sendiri gini, aku sebagai orang yang emang sering kerja di belakang kamera ya kan. Kalau misalnya kayak ngeliat tamu yang agak-agak good looking gitu, aku pasti kayak, wah, nih orang kayaknya cocok nih aku jadi model di depan kamera nih. Kayak gitu kan. Terus mungkin ada sebagian dari mereka yang mikir, aku lo nggak bisa pose, aku lo nggak ngerti style atau apa segala macam. Kalau dari aku yang ada di belakang kamera, aku ngeliat kayak gitu, lo nggak ngerti style, bisa kita dandanin. Lo nggak ngerti pose, bisa kita dandanin, gitu nggak sih? Bukan didandanin sih kalau pose. Ditata. Diaturin. Ya kali didandanin tuh pose. Tapi menurut kamu gini nggak sih sebenarnya orang-orang good looking itu secara umum bakal lebih mudah nggak sih hidupnya mereka? Nggak juga. Karena kan ada anggapan nih di masyarakat terutama setengah beban hidup kamu bakal berkurang kalau kamu itu good looking. Bisa juga sih, cuma kita nggak tahu loh ya. Kayak misalnya orang good looking, kayak cewek nih misalnya, anak cewek. Ayo, kamu cewek. Namanya lu setengah. Iyalah. Jadi gini, kayak cewek, dia kelihatan good looking. Satu, dia bener-bener good looking dari tampilan, dia bener-bener good looking dari lahir. Atau dia good looking karena dempul. Serius, kalau cewek nih. Tapi sekarang cowok juga ada sih yang dempulan, serius. Iya emang. Terus? Iya emang. Aku beban hidupnya tuh lebih berat. Kadang itu susah dapat kerja itu ada loh yang good looking. Terlalu good looking tuh susah dapat kerja ada. Soalnya dia nggak diimbangin sama brain. Nah itu terakhir nanti. Soal good looking sama brain itu terakhir. Ada nanti yang mau aku tanyain soal itu. Tapi aku ada pertanyaan lagi soal trust issue ya, atau soal kepercayaan. Orang-orang yang good looking itu secara umum, kamu setuju nggak sih kalau misalnya omongan mereka itu lebih didengar daripada orang-orang yang muka kentang? Tentu, jelas Itu jelas sih. Jelas. Pasti didengerin. Oh, itu dia bilang gini loh. Oh iya, dia kan kayak gini. Pantes sih dia ngomong gitu. Sering banget ya. Aku gak juga hanya di TV, di dunia nyatanya kita ini juga banyak kayak gitu. Berarti pengalaman pribadi nih? Enggak. karena kamu kan good looking kan? Kamu katanya kamu kan cantik. Berarti kan cantik aku pede aja lah. Berarti kan omongan kamu didengar kan? Enggak juga. Enggak selamanya orang cantik didengar, guys. Serius. Enggak selamanya. Ini. Apa?
Sebenarnya aku emang agak-agak deg-degan nih ada di dekatnya dia. Asik. Why? Asik. Why? Dekat sama orang cantik itu deg-degan. Lebay sih. Lebay. Itu emang sengaja buat ngegombal doang sih sebenarnya. Gak makan. Gak Makan gombalan. Cuma Apa? kalau dari ini balik lagi emang kita main di stereotip masyarakat ya, yang emang entah emang pengen kita patahin atau emang kita pengen ngelurusin bahwa stereotip itu bener gitu kan, yang ada di obrolan kita sekarang. Ya. Orang-orang good looking itu menurut kamu bener gak sih kalau mereka punya power lebih gitu? Mungkin ada hubungannya sama omongan mereka didengerin gitu kan, sampai akhirnya malah pendapat mereka yang jadi sorotan utama gitu kok. Ya biasanya sih gitu. Kadang kan, alah kamu ngomong kayak gitu kayak bener aja, muka aja kayak gitu. Gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya, itu pengalaman pribadiku sendiri. Untuk bukan gua. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan sudah mulai perbaikan. Mulai dari Mayan fresh lah ya. Pas. Seriusan kan. Dia biasanya aduh. Gua sebagai temennya malu. Untung temen ya. Iya. Untung temen ya. Untung temen. Aduh. Bisa gila gua kalau lu. Enggak deh, enggak usah dilanjutin. Tapi aku sendiri sebenarnya ngerasain ya. Maksudnya aku adalah orang yang berusaha untuk menjadi good looking dengan usaha, bukan dari lahir. Iya. Meskipun sebenarnya emak bapak gua good looking semua anjir. Cuma di anaknya. Curiga. Gua curiga. Lu anaknya siapa? Nggak tahu, anak pungut kali. Cuma aku sendiri ngerasain waktu akhirnya aku mencoba ya buat jadi good looking, ya mulai perbaikan soal look segala macam. Aku ngerasa lebih Pede, kan? seneng. Selain lebih pede, lebih seneng gitu kok. Ya. Jadi kebahagiaan itu ada gitu. Dan di masyarakat juga berkembang isu seperti itu bahwa orang-orang good looking itu terkenal mereka lebih bahagia daripada orang-orang muka kentang. Enggak juga sih, bahagianya belum tentu. Belum tentu ya? Banyak juga yang bully. Misalnya nih, tiba-tiba lu tampil rapian. Tumben lu rapi. Iya iyalah rapi. Terus sambut apa lo gitu kan. Terus iya, ada. ada yang gitu kan. Wah, ini wow. Bukan cuma pengalaman pribadi, pengalaman baru anjir. Pengalaman baru-baru ini tiba-tiba, wah, kok lu? Ya. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya aku bakal minder ya kan. Iya. Wes insecure banget, malu banget, tapi sekarang gua hancur-hancurin banget tuh. Tapi kan emang itu kejadian setelah lu hancurin anjir. Tapi kan membangun kan? Harus. Kalau nggak bangun namanya juga cowok, kalau nggak bisa bangun repot. Aduh. Tuhan. Damn. Masih sore, guys. Tapi emang akhirnya saat ada bulian-bulian seperti itu yang aku juga ngerti itu maksudnya bercanda atau emang sengaja menghina. Dikit sih. Aku sendiri kayak yang iyalah, kita perlu refresh lah kayak gini. Gitu. Malah aku pedein aja. Ya kan, ketemu orang-orang baru lebih asik dong sekarang. Karena lebih ini sih, lebih bahagia. Betul. Yang paling utama itu. Yang paling apa? Paling Nggak, itu pribadi. Jadi yang paling utama itu kita itu harus membahagiakan diri sendiri. Yes. Se-good looking apapun kamu, kalau kamu nggak bahagia, hancur men. Hancur, serius. Makanya mending kita bahagiain diri sendiri dulu sebelum bahagiain orang lain. Kalau diri lu sendiri nggak bahagia, gimana mau ngebahagiain orang lain? Nah, makanya sebelum cari jodoh bahagiain dulu diri sendiri. Tapi emang orang-orang good looking itu terkenal stereotip masyarakat lagi nih ya. Yeah. Orang-orang yang gampang jodoh. Nggak juga. Indra Bruggman gantengnya kayak apa? Umurnya berapa sekarang? Ayolah. tapi aku sendiri pengalaman. Ini gua pengalaman nih. Aku banyak mendapatkan penolakan bukan dari cewek ya. Kalau dari ceweknya mah gua mah fuckboy. Anjay. Gak ada potongan deh lu fuckboy. Lah justru karena gua nggak ada potongan fuckboy lebih gampang dapetin cewek karena mereka nggak anggap gua fuckboy. Cuma aku sendiri lebih sering dapat penolakan dari keluarga si cewek karena look gitu loh. Nah, dianggap nggak memperbaiki keturunan. Iya. Yakin. Iya. Padahal anak gua sendiri ganteng anjir. Wih, emaknya cantik. Soalnya gini, kadang nih kalau misalnya untuk urusan anak, dia kadang nggak ikutin orang tua. Kayak gua.
Serius. Jadi kadang nggak ngikutin orang tua tapi ikutin nenek kakeknya. Nenek, ya. Gitu. Berarti Gue wajahnya kayak bule. Emaknya gini. bapaknya gono. Bapaknya gono. Tapi gue waktu masih kecil bule Bule. banget wajahnya. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya orang-orang good looking gampang jodoh itu satu sisi aku setuju ya. Maksudnya mereka orang-orang yang good looking itu kayak gampang banget dapat pacar. Pasti. Tapi belum tentu dijadikan sama dia jodohnya. Malah lebih sering dipakai buat main-main. Paling endingnya juga dapat pelecehan. Kalau cewek biasanya tuh ya kayak artis-artis kan banyak tuh. Gak usah disebutin lah namanya kayak yang tadi. Iya kayak yang tadi. Cewek banyak kan artis yang usianya 36. Oh iya bener. 37, 38, hampir 40 pun juga ada. Dia nggak nikah. Cantik mereka. Terlalu cantik mungkin ya. Terlalu cantik. Kayak Bukan terlalu cantik sih kadang. pemilih? Dia pemilih kadang. Orang yang mau deketin dia yang takut. Insecure duluan. Padahal yang ngedekatin dia juga pengusaha, kaya raya jelas. Nggak tahu apa yang dibingungin. Ya mungkin yang kalau yang soal itu yang paling jadi highlight di kepala aku tuh Dewi Sandra Dewi siapa sih itu? Sandra Dewi gila. Sandra Dewi ya yang itu kan 32, Chinese. masih mending 32. Masih mending. Tapi Mas kalau untuk ukuran cewek udah mulai ini ya, udah mulai di atas rata-rata ya. Kalau untuk ukuran kita yang di desa atau di daerah itu tua. Tapi buat mereka yang di kota? Di kota tuh masih muda. 32 masih muda ya. Berarti aku kan masih muda juga. Tapi lu udah udahlah. Cuma ini buat orang-orang yang di luar sana yang good looking gitu kan. Ini aku nggak ngambil secara umum ya, tapi ada beberapa dari mereka, banyak sih, tapi nggak secara umum. Yang akhirnya mereka try hard gitu kok untuk jadi cantik, apalagi untuk mempertahankan kecantikannya mereka. Oplas biasanya. Entah oplas, tanam benang, terus silikon. botok, silikon, yes. Silikon, kalau silikon di kepala aku udah beda ini ya. Silikon itu nggak hanya di itu loh ya. Iya, cuma apa tuh namanya? Apa nih yang di sini? Aduh, apa? Tanam kayak tulang gitu kan. Kayak tulang apa gitu. ya namanya? Lupa gua. Untung hidung gua udah lumayan. Pede lah. Asli, dagu juga asli. Pipi juga asli. Pipiku asli tirus, men. Ketirusan. Tapi bener nggak sih orang-orang yang mereka berusaha untuk jadi good looking itu terkadang terlalu try hard, itu bener nggak sih? Banget ya. Jadi, aku lo nggak try hard. Jadi gini, kadang ya, dia kok cantik banget ya. Gua harus sama tuh kayak dia. Misalnya nih yang dia lihat Raisa, bodinya Raisa seperti itu. Bodinya Raisa kayak gimana sih? Nggak ngerti aku malah. Alah lu. Nggak, soalnya Raisa kan biasa tampil sopan. Iya maksudnya kan dia sopan seperti itu. Ada yang kepengen seperti Raisa tuh ada. Jadi, oh Raisa seperti ini loh, bodinya seperti ini loh. Oh aku harus kayak dia. Badan gua harus kayak dia, wajah gua seperti dia, rambut gua harus seperti dia. Rambut gua harus gua dikeriting, di curly, terus harus apa namanya ya? Gua nggak pernah ke salon lagi. Lu cewek bukan sih? Separuh gua. Gitu ngatain aku separuh juga ya. Sendirinya juga separuh. Parah. Tapi akhirnya orang-orang yang berusaha buat terlalu try hard buat jadi good looking itu, satu sisi mereka jadi insecure, sisi lain mereka malah jadi pemborosan. Banget, ya nggak sih? Banget. Ini hitungannya bukan orang yang emang udah mampu untuk kayak gitu ya, tapi yang terlalu try hard kayak gitu kan malah nyiksa diri banget. Malah nggak sehat nggak? Bener nggak sih soal nggak sehat buat dirinya sendiri? Banget. Baik itu jadi secara kayak fisik. Jadi kita mau menjadi good looking, nggak harus namanya harus pakai ini, harus pakai itu. Yang penting hati lu baik. Asik. Hati lu cantik. Alah. Langsung dah tuh inner beauty ke atas semua. Enggak, sayangnya enggak kayak gitu. Muka tetap muka, hati auranya urusan beda, hati. Gila lu. Auranya. Urusan hati tetap hati, muka tetap muka. Auranya beda. First impression dari muka bukan dari hati. Iya sih, kalau dari pandangan pertama memang muka, tapi kalau misalnya hati lu tuh memancarkan aura positif, itu bakal memancarkan juga tuh di sekitar lu. Harusnya hitam, biasanya aura-aura hitam itu timbullah warna merah, biru, abu-abu, dan warna-warni seutuhnya itu. Itu sih mungkin yang lagi-lagi
kayaknya pengalamanku soal muka kentang sama good looking itu terlalu banyak ya. Iya. Wajah tuh kentang. Mantan kentang. Wah sih. Gak yakin gua. Mantan kentang. Kan udah OTW good looking. Oke. Cuma kurang gemuk aja lu. OTW santai. Oke, gua tunggu 1 bulan lagi. Iya kali. 1 bulan lagi puasa, gila. Enggak. Apa? Kan lupa kan. Terlalu banyak out of topic. Apa? Makanya aku juga sering ada pengalaman soal yang kamu bilang soal inner beauty itu tadi ya. Iya. Pengalaman bahwa orang-orang nggak bakal nganggep aku, orang-orang nggak bakal suka sama aku dari first impression. Karena mereka nganggep aku kentang. Oke. Setelah akhirnya mereka ngobrol sama aku, ternyata baru ngerti, wah, Dia anak ini ya namanya kentang itu bergizi, men. Yo, Wah. nggak juga sih, itu karbohidrat. Lu nggak makan karbohidrat, nggak ada tenaga, Bo. Iya sih. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas. Lagi agak bego dikit. Lagi nggak pinter. Terus seenggaknya akhirnya setelah ngobrol ngerti kalau ternyata aku itu ada isinya, meskipun kadang isinya nggak jelas, tapi seenggaknya nggak kosongan gitu loh. Oke. Nah dari situ akhirnya mulai tertarik buat ngobrol lebih lanjut. Ngobrol lebih lanjut doang sih sebenarnya, bukan tertarik sama yang lain. Nggak lanjut terus ya. Aduh. Tapi orang-orang yang good looking itu mereka sering berkutat sama ekspektasi masyarakat gitu loh. Menurut kamu setuju nggak? Jadi kayak orang good looking itu harus kayak gini. Kamu kan cantik, berarti kamu harus kayak gini, kayak gitu-gitu nggak? Ya biasanya sih gitu sih. Jadi kalau misalnya cantik, kamu harusnya jadi gini deh. Hmm. Nggak cocok deh jadi gini. Cantik Gua ngalamin gini. Tinggi gua kan 170 nih. tinggi banget, gila. Ukuran cewek nggak terlalu tinggi sih menurutku. Menurutku tapi. Untuk ukuran cewek ketinggian. Oke. Untuk ukuran cowok kependekan. Oke. Jadi 170. Gua ke bandara dong, bandara kita tercinta. Nah di situ tuh salah satu owner sekolah pramugari nawarin dong, Mbak, nggak mau jadi pramugari aja? Benar. Oh, nggak lihat kacamataku tebal. Itu aja sih jawabnya. Karena pramugari itu Pokoknya paling tinggi 0,5 atau berapa gitu loh. masih masuk lah. Sorry, badan lu kurang deh. Tapi aku nggak pakai kacamata, rasanya langsung aneh. Serius. Jadi aneh. itu, sedangkan yang nawarin gua sekolah pramugari itu dia nggak tahu gua juga punya sekolah pramugari melalui bude gua. Giling aja gua ditawarin gitu. Terus, Mbak, kok nggak jadi model aja sih? Nah itu kan orang-orang yang good looking pasti kayak gitu deh. Kok nggak jadi model aja? Kalau aku jadi model, nggak bisa juga sih. Pakai soft lens itu kayak ngeri sedep. Padahal mantan pakai softline ya. Nggak pernah. Yang dulu itu? Nggak pernah pakai soft lens. Emang yang dulu itu nggak pakai softline? Yang waktu dirimu lepas kacamata? Dulu? Nggak pakai. Loh itu polosan? Polosan? Wah gila, kirain pakai softline dong. Enggak dong. Wah aku tertipu sama wajah cantikmu. Alah. Ini bentar lagi aku diamuk nih. Silahkan dimarahin ya. Tapi akhirnya orang-orang yang good looking itu satu sisi mereka selalu berkutat sama gosip. Mereka jadi bahan gosip ya kan. Wah, lu good looking, kamu pasti pakai ini deh, kamu pasti gini deh, kamu pasti kerjaan offline lu deh. ini ya. Ya, kerjaan lu ini 1 jam berapa gitu. Tarif-tarifan. Anjir, keras ya. Kasar banget. Tarif-tarifan itu parkir juga tarif-tarifan kan sekarang? Iya sih, tapi tukang parkir ada loh, tapi yang good looking. Seriusan ada yang ganteng loh tukang parkir itu. Emang ada, di Serono juga banyak kali. Di Genteng banyak, Bu. Ada seriusan, mukanya kayak ya model-model Asia Timur gitulah. Oke. Cuma jangan dilanjutin, kayaknya malah kelurusanku malah jadi pertanyaan nanti. Sekarang katanya dagang cilok aja cowoknya ganteng-ganteng loh. Dagang somai. RTH Maron, was itu gudangnya pedagang ganteng, seriusan. Dan aku paling suka ke situ. Iya nggak sih, pedagangnya ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Aku yang paling inget itu jualan apa ya? Telur gulung atau apa gitu. Itu seriusan dulu jadi primadona di sana waktu aku masih tinggal di sana. Emang suka ke situ ya? Iya. Coba copot ah. Coba copot. Beda nggak sih? Beda lah. Beda, mukanya aneh. Jadi aneh, pakai aja. Nanti tambah cantik malah bingung. Dan akhirnya orang-orang yang good looking juga mereka
punya banyak musuh dalam selimut. Banyak Bener. banget. Banyak. Jadi di depan pura-pura Muka 2. muka 3 malah. Aduh. Di depan pura-pura Kadang suka baik. cari juga. Ah. Apa dia nggak punya muka gitu ya? Suka cari muka gitu ke orang. Iya, kayaknya mukanya ketinggalan di rumah gitu kan. Makanya dicari di sini. Apa pembagian muka dia nggak ikut? Tapi aku tertarik sebenarnya sama yang Apa? kamu bahas tadi soal orang good looking tidak sama dengan otak gitu kok. Oh, Ayo dong, ayo dong. Gimana tuh? jadi Itu kayaknya masih berhubungan sama ekspektasi masyarakat ya? ya. Jadi kadang tuh orang mikir, ih dia tuh cantik loh, pasti dia pintar. Nggak juga. Enggak malah. Justru yang aku terima orang cantik itu pasti bego. Kebanyakan sih. Untungnya gue cantik tapi gue pintar. Gua- Tumben sih. Sombong dikit nggak apa-apa kan? Banyak juga nggak apa-apa. Iya sih. Nanti aku mau sampein ke sana. Kalau ada yang sombong, Mas, ini sombong. Omongin aja sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih ya. Nggak Sama yang mana? Yang mana aja dah. Yang penting lagi nggak tahu. Ini nanti aku kasih subtitle yang barusan. Yang penting lakiku nggak tahu. Oh god. Bos, itu bakal jadi highlight, man. Please jangan lu share ke Facebook. Bos, ini bakal jadi bahan. Jangan. Please, gua jangan tenar di lewat Facebook. Please. Tapi yang aku alamin sendiri memang orang good looking sama dengan goblok itu ya sering emang. Sering. Tapi ada sih beberapa tipe yang namanya karakter orang-orang itu pasti beda-beda ya. Ya. Ada yang ya dari muka ini kelihatan pasti good looking yang bego sama good looking yang pinter itu pasti kelihatan. Ada juga yang good looking, sosok pinter juga ada. Ada, padahal dia bego. Banyak. Aku sempat jadi korbannya kayak gitu anjir. Curhat bos. Iya curhat nggak apa-apa. Ini ya channel pribadi men. Jadi mau curhat mau apa nggak apa-apa. Apa namanya? Good looking iya. Pinter iya. Pinter, iya. Perhatian Cuma nggak iya. bisa masak itu aja sih. Perhatian iya. Nggak juga. Oh, enggak. Gue super duper cuek asli. Asik. Berarti mau dimainin kayak gimana tetap aja cuek ya? Heeh. Amat. Paling cuma ngebalas ganti mainin doang. Main, yang penting main. Aku malah. aku nggak ngerti apa-apa. Aku belum beristri lagi. Aku Aduh. soalnya aku banyak nih temen cewek pinternya sih enggak sih, dia tuh cantik, bego. Banyak. Yang aku Terus bilang apa tuh? cowok juga ada ganteng doang, Ganteng doang, otaknya bego gitu ya. otaknya udang. Anjay, wis cocok. Ganteng doang, otak udang. Aduh, down langsung, down. Ngapain tuh? Sok ganteng. Terus ini nggak sih? Apa? Ini kayaknya udah mulai penghujung nih, udah mulai penghujung. Acara. Udah mau sampai nih, udah di ujung nih. Aduh, lu mau ngapain? Ya udah mau boker? closing. Oke, lanjut. Lanjut, gue polos cepetan, gue malam. Karena kalau lawan dia pasti sejak dulu emang obrolannya nggak jelas sih. Absurd sih. Absurd, terlalu absurd. Dan nggak pernah sebentar. Nggak pernah. Durasi lama. Durasi. Kita main selalu Durasi pakai lama. kita main selalu pakai durasi. Ya, durasinya Ah. nggak usah dilanjutin, nanti ada yang marah. Guys, ada nggak sih tips-tips dari kamu buat orang-orang yang nggak good looking sebenarnya? Cintai diri sendiri dulu sih, yang paling atas. Yang paling atas. Kalau cintain kamu nggak boleh? Nggak usah. Asik. Jangan cintain aku. Kenapa? Jangan cintain aku. Karena dia udah punya tit. Oh. Betul. Apa tuh? Cintai diri sendiri dulu. Mhm. Mensyukuri apa yang kamu punya. Mhm. Jadi dengan kayak gitu gak bakal insecure sih sama orang. Bersyukur sama apa yang dipunya. Tapi terkadang dari kita sendiri suka membanding-bandingkan diri kita sama orang lain kan? Iya, itu manusiawi sih. Manusiawi. Tapi ya itu tadi, kembali kamu harus syukurin. Oh iya, aku tuh batasnya cuma sampai itu. Ngapain sih harus mau melakukan lebih kalau memang kemampuannya nggak sampai itu. Pertama apa yang tadi tuh kan, Cintai diri sendiri. cintai diri sendiri, Bersyukur. Terus apa ya? Terus gimana nih, kan kadang banyak sih sebenarnya orang-orang yang merasa emang diri mereka kentang, yang emang bener-bener merasa kentang ya, bukan orang-orang yang merasa kentang untuk menjulang gitu kok. Maksudnya sok ngerasa jelek padahal diri mereka
cantik gitu kan, ganteng, sok merasa jelek biar mereka dipuji. Oh ini loh, ternyata kamu cantik. Merendah untuk meninggi ya. Merendah untuk meninggi. Menonjok. Menonjokmu. Terus. Nah, gimana sih kayak orang-orang yang emang bener-bener mereka kentang dan mereka ngerasa diri mereka kentang, karena yang kentang kadang merasa sok ganteng ya kan, merasa sok cantik. Ya kagak, asik. Terus. Orang-orang yang emang bener-bener ngerasa kentang, gimana sih caranya biar pede gitu kok? Itu tadi. Dari Miss pede. Kalau kita udah kayak gitu kadang kita masih minder anjir. Kalau gue sih itu tadi pede-pede aja. Yang penting kayak misalnya mau terlihat good looking, pakaiannya itu harus lu sesuaiin dengan kondisi lu. Kayak kurus harus pakai baju yang agak gede. Tuh satu. Gak apa-apa kurus yang penting gede. Kalau lu apa ya? Terus kedua, misalnya lu agak kulitnya eksotis kayak gue nih, eksotis. Pilih warnanya yang terang. Yes. Terang dikit doang. Jangan sekali-kali lu pilih warnanya gelap, hilang ya bener, kelihatan giginya doang. Serius. Jadi pilih warna-warna yang sekiranya akan menimbulkan cahaya-cahaya yang ada di tubuh. Jring. Ya berarti kan kalau diulangi lagi dari yang pertama, kita harus cintai diri sendiri. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga ya seenggaknya lu harus ngerti look lah dikit-dikit ya, ngerti fashion lah. Jadi apa namanya, walaupun sebego-begonya lu nih, jangan cuma Instagram cuma untuk ngeliatin mantan, ya kan? Scrolling mantan. Enggak sih, untungnya gua enggak. Jangan scrolling video-video Itu manusiawi. Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Itu asupan. Instagram itu setidaknya membuat ada sesuatu ilmu yang didapat dari sono. Tuh. Cakep. Itu Instagram. YouTube itu jangan cuma untuk ngeliat video juga. Video apaan tapi? Kartun. Oh kartun, iya sih. Upin Ipin. Ya kan? Apa itu kalau di Pingfong, Upin Ipin. Oke. Apalagi tuh ya? Lupa. Bobo Boy. Iya, Bobo Boy. Asupan anak gua anjir. Doraemon. Ya gitu. Jadi sekali-sekali harus ngelihat fashion terkini itu seperti apa, make up look itu seperti apa, itu wajib. Gua pakai make up ya. Gua kagak ganteng. Jadi sekali-sekali tuh wajib. Jadi biar nggak bego-bego amat. Sama lu harus rajin baca buku. Biar kalau ketemu orang wawasan nggak kosong-kosong amat gitulah. Nggak kayak hati lu gitulah pokoknya. Enggak sih, hati gua nggak kosong. Yakin dong. Kos-kosan ya? Anjir, mampir doang. Dipunyain kagak? Tempat singgah, bos. Tempat singgah nggak masalah, yang penting jangan dilanjutin. Udah, thank you ya udah join di sini. Thank you udah diundang di sini. Enggak diundang, datang sendiri. Tamu tadi undang gua, soalnya gerimis di depan. Tapi kayaknya obrolannya terlalu asik. Asik banget, tapi gila. Udah lama emang aku nggak ngobrol ngedatengin orang gitu kan. Ditemenin apalagi kayaknya disanding itu udah lama banget nggak disanding ngobrol. Dan kita juga super duper lama banget nggak pernah ketemu. Yes, udah berapa tahun? Sekitar hampir 10 tahun. Enggak sekitar. Enggak selama itu. 10 tahun gila. Iya, 10 tahun. Berarti kita nggak ketemu hampir 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Ketemu. Kan you ghosting gua. Iya, maksudnya ya. Wah, drama on the way. Ya, terima kasih buat, aku nggak tahu sih ada yang mampir di video ini apa enggak. Tapi aku rasa aku deg-degan. Aku nggak tahu Semoga suamiku nggak lihat. Aku nggak tahu ada yang mampir di video ini apa enggak, karena satu sisi emang di balik layar itu aku bikin buat share soal pendapatku ya, buat asik-asikan aja, buat diri sendiri, buat dokumentasi sendiri. Buku diary lebih tepatnya sebenarnya. Buku diary online yang bisa dibaca semua orang. Oke. Vlog dikit-dikit lah ya. Iya. Dan kalau emang ada yang mampir di sini, terima kasih banget udah join. Silakan kalau ada komentar, ada kritik, ada hujatan apa silakan. Kalau mau nge-dislike silakan. Kalau mau mau bahasan yang lain juga bisa komen. Bisa komen di bawah, dan terima kasih udah nonton video ini. Aku lagi dari Freedom Spark dan Nindi. Tapi aku di sini punya salam penutup yang emang selalu aku sampaikan. Apa tuh? Jangan lupa bersyukur. Oke. Iya, itu emang.
Jadi Ya. secara penutup mesti kayak gini. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa bersyukur.